Please put your hand. Thank you. Access granted. Opening the program. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Pemateri pertama akan menjelaskan pengertian anak pungut dan anak angkat, dan poin kedua perbedaan anak pungut dan anak angkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur yang menjelaskan materi kedua, yaitu yang pertama, poin pertama itu pandangan ulama tentang status anak pungut dan anak angkat. Yang ada dua pendapat ulama. Ulama pertama itu Yusuf Qaradawi dan ulama kedua Amir Syaifuddin. Dan poin kedua yang akan dijelaskan itu tentang sumber hukum anak pungut dan anak angkat. Baik, perkenalkan, nama saya Rifkian Dani, pemateri ketiga yang akan membahas 3 poin. Yang pertama, alasan dan tujuan pengangkatan anak. Yang kedua, kedudukan anak angkat dalam Islam. Dan yang ketiga, bagaimana sebab akibat pengangkatan anak. Pengertian anak pungut. Anak pungut adalah anak yang hidupnya tersia-sia, tidak diakui dan dijamin oleh seseorang, kemudian diambil oleh orang lain. Dalam istilah bahasa Arab disebut laqit, ditinjau dari sisi bahasa, artinya yang ditemukan terlantar di jalan. Tidak diketahui siapa ayah dan bundanya. Demikian definisi yang tercantum dalam kitab Al-Lisan dan kitab Al-Misbah. Disebut laqit adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ditinjau dari sisi istilah syar'i, artinya adalah sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, laqit adalah sebutan untuk seorang bayi yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, laqit adalah setiap bayi yang terlantar dan tidak ada yang menafkahinya. Menurut mazhab Hambali, laqit adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz atau dewasa, yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar atau tersesat di jalan. Untuk mengompromikan semua pendapat ini, maka dapat disimpulkan laqit adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz, yang tidak diketahui nasabnya. Pengertian anak angkat menurut Kamisa dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah anak adalah keturunan kedua. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu. Sebagai turunan pertama, jadi anak merupakan suatu karunia akibat adanya perkawinan antara kedua orang tua. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dari pengertian di atas, maka pengertian anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya dialihkan dari tanggungan orang tua asal kepada orang tua angkat. Jadi kembali lagi kepada saya Muhammad Syukur dan akan menjelaskan tentang pandangan ulama anak angkat dan anak pungut dan sumber hukum anak angkat dan anak pungut. Jadi saya akan menjelaskan pandangan ulama tentang anak angkat. Yang ada dua ulama berpendapat, yaitu ulama Yusuf Qaradawi mengatakan dalam Islam itu di zaman jahiliyah mengangkat anak itu sudah tren bagi mereka. Jadi mereka juga mengatakan bahwasanya mengangkat anak itu sama halnya anak kandung kita sendiri untuk mendapatkan ahli waris apabila ayah angkatnya sudah meninggal. Tapi itu diharamkan dalam Islam. Pendapat Amir Syaifuddin menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi. Dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan
orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan. Jadi kedua pandang ini kita bisa simpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung mengenai nasabnya, sehingga dalam hal mewaris ia tidak memiliki hak warisan terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya. Adapun masalah hukumnya, Islam memperbolehkan bahkan sangat menganjurkan sepanjang hal itu demi keberlangsungan kehidupan dalam masa depan si anak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengenai pemeliharaan anak yatim, yaitu saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim di surga. Seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan ia renggakan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi. Dan saya akan menjelaskan lagi yaitu pandangan ulama tentang anak pungut. Jadi ulama Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa anak yang tersia-siakan dari orang tuanya lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Asy-Syarbasyi mengatakan bahwa para fuqaha menetapkan biaya hidup untuk anak pungut diambil dari Baitul Mal Muslimin. Baik, kami akan membahas yang pertama, alasan dan tujuan pengangkatan anak. Jadi sebelumnya, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan keluarga, sehingga bagi keluarga yang tidak dikaruniakan anak, melakukan pengangkatan anak yang biasa disebut anak angkat. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Mutiara ini mengemukakan dasar dan tujuan pengangkatan anak. Ada 13 poin yang dikemukakan Mutiara ini yang cuma kami ambil 7 poin. Yang pertama, karena tidak mempunyai anak. Kedua, karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Ketiga, karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua atau disebut yatim piatu. 4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan dan begitu pun dengan sebaliknya. Yang kelima, sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. Yang keenam, untuk menambah tenaga dalam keluarga mereka. Yang ketujuh, dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, alasan dan tujuan pengangkatan anak pada umumnya adalah rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya, atau karena tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara di hari tua. Yang kedua, bagaimana kedudukan anak pungut dan anak angkat. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, namun anak angkat boleh mendapat harta atau pemberian dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. Yang ketiga, bagaimana akibatnya pengangkatan anak dalam Islam. Berpijak pada pengertian atau batasan pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dengan maksud dan tujuan.
yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum tertentu. Misalnya, orang yang mengangkat anak akan bertanggung jawab sepenuhnya lahir batin terhadap anak yang diangkatnya. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yakni tidak terputusnya hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandung dan adanya hak waris bagi anak angkat yang diperoleh melalui wasiat wajibah yang diatur pada pasal 209 KHI.